Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Afinadia, NPM 19752067 dari program studi D3 Akuntansi kelas 2B Politeknik Negeri Lampung. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis tentang teori-teori etika. Teori etika yang pertama adalah teori egoisme. Rahel memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologi dan egoisme etis. Yang pertama, egoisme psikologi adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri atau selfish. Dalam teori ini, orang boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban. Namun, semua tindakan yang terkesan luhur atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah ilusi. Tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme. Altruisme adalah suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya. Egoisme etis. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self-interest. Jadi yang membedakan tindakan berkutat diri dengan tindakan untuk kepentingan diri adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Tindakan berkutat diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Dengan perbedaan pemahaman di atas, jelas bahwa paham egoisme psikologi dilandasi oleh ketamakan sehingga tidak dapat dikatakan tindakan tersebut bersifat etis. Teori etika yang kedua adalah teori utilitarisme. Teori ini dipelopori oleh David June dan dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Utilitarisme berasal dari kata utilis atau utility yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Jadi ukuran baik tidaknya dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu bermanfaat atau tidak. Teori ini juga disebut teologis yang berarti tujuan. Yang ketiga adalah teori hak. Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu hak hukum, hak moral atau kemanusiaan, dan hak kontraktual. Hak hukum adalah hak yang didasarkan oleh yurisdiksi hukum suatu negara. Hak moral adalah hak yang dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu maupun berkelompok. Hak kontraktual adalah hak yang mengikat individu yang membuat kesepakatan bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat, ada teori keutamaan. Teori keutamaan berdasarkan dari manusianya. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karakter atau sifat utama di sini berarti disposisi sifat atau watak yang telah melekat atau dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral dinilai baik, sedangkan yang melakukan tingkah laku buruk secara moral disebut manusia hina. Yang kelima, ada teori etika teonom. Teori teonom dilandasi filsafat agama. Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungan dengan kehendak Tuhan. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Tuhan, dan perilaku manusia dianggap tidak baik jika tidak mengikuti aturan-aturan dan perintah Tuhan, sebagaimana yang telah diberitahukan dalam kitab suci. Berikut contoh-contoh kasus yang terkait dengan teori etika. Contoh teori etika egoisme etis. R. Budi dan Michael Hartono misalnya, memiliki kekayaan 11 miliar US dollar dan menempati peringkat pertama. Kekayaan ini diperoleh dari antara lain kelapa sawit dan industri rokok, jarum. Angka kekayaan ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan total kekayaan 40 orang terkaya sebanyak 71 miliar US dollar. Sesungguhnya, kita sudah bisa melihat karakter egoisme etis pada mereka. Jikalau mereka altruisme, bisa dipastikan tak akan berbisnis rokok. Orang-orang altruisme akan berpikir rokok merupakan komoditas yang mematikan. Maka harus dicegah untuk memperbanyak alat pembunuh itu.
Sebaliknya, egoisme etis mengabaikan rokok yang disepadankan dengan alat pembunuh. Egoisme etis harus meneguhkan hati. Ini cuma bisnis, jadi harus diabaikan dampak-dampak yang ditimbulkan. Salah sendiri orang lain mau membeli rokok sang pembunuh ini. Itu dari contoh kasus teori etika egoisme etis. Dari teori utilitarisme, industri rokok menolong kemajuan olahraga dengan menggelontorkan dana sebanyak-banyaknya. Namun berpengharapan para penggila olahraga ini, pemain atau penonton, menjadi perokok aktif maupun pasif. Jelas, menolong yang dilakukan adalah berdasarkan keterpautan kepentingan diri sendiri. Dalam teori deontologi, terdapat beberapa hal yang mengharuskan kita untuk melakukan hal tersebut, seperti kita tidak boleh berbohong, harus berkata jujur, tidak boleh mencuri, atau mencelakai orang dengan perkataan maupun perbuatan. Karena dalam teori ini, kewajiban itu tidak bisa ditawarkan lagi, karena itu merupakan keharusan. Di teori hak, ada seorang pekerja kantoran yang tidak mendapatkan haknya berupa gaji atas kewajiban yang telah ia laksanakan. Seharusnya, seorang pekerja kantoran itu harus mendapatkan haknya berupa gaji, karena menurut teori ini, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Lalu ada teori keutamaan. Seorang pemimpin harus memiliki sifat bijaksana dalam segala urusan, mampu bersifat adil dan menentukan pilihan, mau terus berjuang dalam bekerja, sehingga pada akhirnya dapat menikmati hidup dengan tenang, nyaman, dan damai. Karena teori ini mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai teori etika, contoh kasus dan penerapannya. Sekian dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.